merupakan salah satu penghasil minyak sawit terbesar dunia dengan jumlah produksi sawit sebesar 46,98 juta ton per tahun. Dengan produksi terbesar, lebih dari 5 juta ton per tahun di wilayah Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Dari proses produksi 1 ton tan dan buah segar, dihasilkan limbah cair berupa pome 50% dan limbah padat 46,5%, yang terdiri dari fiber 13%, tandan kosong kelapa sawit 23%, cangkang 6,5%, decanter solid 4%. Selanjutnya, fiber, TKKS, dan cangkang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler dan menghasilkan limbah berupa abu sebanyak 3,9% yang menyebabkan masalah seperti mencemari air bersih, gangguan pernafasan, dan mengurangi jarak pandang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim peneliti gabungan dari Institut Teknologi Indonesia, BRIN, dan Universitas Atmajaya menginisiasi penelitian ekstraksi nanosilika dari abu boiler. Hai, saya Associate Profesor dari Institut Teknologi Indonesia. Saya sebagai Ketua Peneliti dari kelompok riset nanosilika yang terdiri dari dosen, peneliti, riset asisten, dan mahasiswa. Kami mengembangkan material baru yang sustain melalui sirkular ekonomi limbah padat kelapa sawit. Dalam 2 tahun ini, kami mengembangkan produk silika nanopartikel yang diekstrak dari abu boiler dengan memanfaatkan serat dan cangkang sawit sebagai bahan bakarnya. Abu boiler dari industri kelapa sawit memiliki kandungan silika sebesar 40-60% yang dapat diekstrak menjadi nanosilika dengan kemurnian 98,8% untuk memenuhi kebutuhan silika untuk aplikasi biomedik. Secara garis besar, proses ekstraksi silika metode leaching melalui beberapa tahap, diantaranya heat treatment, HCl treatment, pembentukan natrium silikat, presipitasi silika dengan asam sulfat, pengeringan, dan kalsinasi. Proses heat treatment bertujuan untuk menghilangkan pengotor organik dan logam. Abu hasil pembakaran tersebut selanjutnya diproses lebih lanjut dengan HCl treatment untuk menghilangkan pengotor organik dan logam yang masih tersisa sehingga larut dalam larutan HCl. Selanjutnya, dilakukan sintesis natrium silikat dengan menambahkan larutan NaOH pada abu. Natrium silikat tersebut direaksikan dengan asam sulfat sehingga terbentuk padatan putih yang merupakan silika. Setelah silika terbentuk, dilakukan pencucian sampai pH netral dan dikeringkan dengan spray dryer. Silika yang sudah kering selanjutnya dikalsinasi untuk meningkatkan kemurnian silika. Silika merupakan bahan abrasif yang digunakan dalam pasta gigi untuk membantu menghilangkan plak, makanan, dan noda pada gigi. Selain itu, pada proses pembuatannya, silika memiliki kelebihan diantaranya tidak reaktif dengan bahan pasta gigi lain, tidak beracun, densitas rendah sehingga tidak berat saat proses pengadukan bahan, dan memiliki stabilitas yang baik. Saat ini, silika yang diproduksi tim peneliti sudah diaplikasikan ke pasta gigi sebanyak 1-3% dan siap dipasarkan dengan merek Bioma. Formulasi terbaik sudah diuji SNI nomor 1235241995 dengan hasil sebaran bakteri negatif. Silika yang terdapat pada tabir surya digunakan sebagai pelapis titanium dioksida yang jika tidak dilapisi akan membentuk radikal bebas memicu kanker. Aplikasi silika pada sunscreen yang saat ini sedang diuji coba sebanyak 1-3%. Saat ini, kami sedang trial formulasi dan akan dilakukan pengujian. Selanjutnya, tim peneliti akan melakukan riset aplikasi silika untuk dental implant dan dental block. Pada dental implant, silika digunakan sebagai perawatan permukaan untuk meningkatkan biokompatibilitas implan dan meningkatkan ikatannya dengan jaringan tulang di sekitarnya. Bioactive glass berbasis silika yang digunakan sebagai coating implant menunjukkan percepatan pembentukan tulang baru dengan adanya ekspresi Bone Morphogenic Proteins 2 atau BMP2 dan komponen-komponen matriks tulang, kolagen tipe 1, 2, dan 3, osteokalsin, serta marker-marker resorpsi tulang yaitu katepsin K dan matriks metaloproteinase 9 atau MMP9.
Selain dental implant, pada dental crown atau gigi palsu digunakan juga silika sebagai bahan pengisi dalam komposit resin dan semen glass ionomer. Silika memiliki manfaat, diantaranya meningkatkan daya ikat material, meningkatkan kekuatan ikatan perekat, mengurangi penyusutan polimerisasi, dan meningkatkan sifat mekanik perekat. Untuk mengembangkan riset nanosilika dari Abu Boiler, peneliti melibatkan berbagai pihak, di antaranya industri dan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI. Kerjasama yang akan dilakukan dengan GAPKI di antaranya riset dan pengembangan produk silika dan turunannya, serta pengenalan produk hasil riset kepada industri untuk selanjutnya bisa dikerjasamakan dalam tahap komersialisasi. Untuk keberlanjutan bahan baku, 3 industri saat ini siap mensuplai, di antaranya PT Kalirejo Lestari, PT Eastern Sumatra Indonesia atau Bukit Maraja Mill, dan PT Mitra Aneka Rezeki. Kami, peneliti nanosilika dari ITI, BRIN, dan Atmajaya akan terus bersinergi mengembangkan produk silika dari Abu Boiler dan turunannya, sehingga limbah industri sawit dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual.